yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta tenaga pendidikan SDN Birayang Surapati, yang kami hormati komite sekolah, yang kami hormati Bapak Ketua RT SDN Birayang Surapati, yang kami hormati seluruh aparat desa SDN Birayang Surapati, yang kami hormati aparat Desa Surapati, Kecamatan Batang Alai Selatan, yang kami hormati komite sekolah SDN Birayang Surapati, yang kami hormati dan kami sayangi murid-murid perwakilan murid SDN Birayang Surapati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan diskusi bersama warga sekolah tentang rapor pendidikan. Tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah memaknai data agar bisa kita mengidentifikasi kondisi satuan pendidikan, kemudian melakukan refleksi satuan pendidikan. Kita juga berharap kita bisa memutuskan dan menetapkan indikator prioritas mana yang harus kita lakukan segera untuk pembenahan di satuan pendidikan. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca rapor pendidikan untuk kita agar bisa melakukan implementasi fokus perbaikan layanan melalui pembelajaran, kemudian memanfaatkan sumber daya sekolah dan memanfaatkan anggaran BOS tepat guna sesuai kebutuhan sekolah kita. Pada hari ini kita akan melihat dan membaca pada rapor pendidikan apa capaian yang sudah baik. Nah, yang pertama, indikator kemampuan literasi. Indikator kemampuan literasi ini tulisannya apa Bapak Ibu? Ya, capaiannya sudah baik. Nah, lalu kita klik pelajari akar masalah. Nah, jadi di sana ada itu beberapa instruksi indikator untuk kompetensi membaca teks informasi dan kompetensi membaca teks sastra di mana sudah bernilai bagus. Coba klik di detail. Nah, jadi nilai capaian kompetensi membaca teks informasi kita sudah naik dari tahun kemarin. Nah, ini kita perlu melakukan refleksi. Kira-kira apa yang menyebabkan kemampuan literasi anak-anak kita di SDN Birayang Surapati ini meningkat dari tahun kemarin? Nah, kebetulan di SD kita ini sudah mulai menggalakkan program literasi dengan adanya pojok baca, dan guru-guru juga sudah mulai menerapkan budaya membaca di kelas. Nah, lalu pertanyaan kita berikutnya, apa yang perlu kita tingkatkan? Coba kembali lagi Bu. Ya, kembali. Anak yang kualitas. Nah, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter,
mempelajari akar masalah, ya, iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan. Jadi ada 6 indikator rapor pendidikan itu ya. Ada 6 indikator rapor pendidikan itu. Ini data ini didapat dari SIM PKB, dari asesmen nasional, dari data-data Depodik dan lain sebagainya. Dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi itu dirangkum menjadi hasil rapor pendidikan. Jadi ada 6 indikator. Yang pertama, indikator kemampuan literasi, alhamdulillah sudah naik dari tahun kemarin. Kemampuan numerasi juga sudah naik dari tahun kemarin. Karakter itu bernilai baik. Iklim keamanan satuan pendidikan itu capaian naik 15,78 dari tahun 2023, naik 15,78 dari tahun 2023. Iklim kebinekaan bernilai baik dengan capaian naik 4,16 dari tahun 2023. Dan yang terakhir, kualitas pembelajaran ini masih berwarna kuning. Jadi pada rapor pendidikan ada 3 macam warna, ada warna hijau, kuning, dan merah. Untuk berwarna hijau menandakan level yang sudah ada peningkatan atau sudah bagus. Berwarna kuning itu berada pada level sedang. Berwarna merah itu berarti nilainya kurang, nah harus segera diperbaiki. Dengan melihat rapor pendidikan ini, dengan membaca rapor pendidikan, mari kita lihat rapor pendidikan sekolah kita, di mana masih ada 1 indikator, yaitu kualitas pembelajaran yang masih berwarna kuning. Lalu kita identifikasi kira-kira apa yang menyebabkan rapor pendidikan pada bagian kualitas pembelajaran ini berwarna kuning. Coba kita klik akar masalah. Nah, kita lihat pada subindikator. Setelah kita klik akar masalah, ada 3 subindikator. Metode pembelajaran, manajemen kelas, dukungan psikologis itu turun, nilainya turun. Kemudian kalau di kelas selama ini bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, metode apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam pembelajaran? Ibu Fatma, nah bisa disampaikan metode pembelajaran dan manajemen kelas seperti apa yang dia terapkan di kelas 2? Silakan Ibu Fatma. Masalah pembelajaran di kelas ya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan mengenai metode pembelajaran di dalam kelas 2. Kalau selama ini di kelas 2 itu menerapkan pembelajaran yang mana sebelum pembelajaran itu harus melakukan kesepakatan terlebih dahulu atau kesepakatan belajar. Jadi harus ada sebelum pembelajaran itu kesepakatan antara
melakukan pembelajaran. Dan itu harus diterapkan. Dan terus lagi ada pembiasaan di dalam kelas yang mana di kelas 2 itu dilarang ada sampah. Jadi di situ peserta didik disuruh membawa gelas atau botol minuman dan juga piring. Apabila mereka makan atau berbelanja itu harus menggunakan gelas dan piring tersebut. Jadi tidak boleh di dalam kelas itu boleh membawa makanan, cuma harus pakai piring dan pakai botol minuman. Jadi bebas dari sampah di kelas 2. Kalau makanan berupa snack itu tidak boleh dibawa ke dalam kelas. Itu sudah dilakukan kesepakatan dengan murid-muridnya. Jadi itu sudah dilaksanakan, Bu. Maaf lah, aduh telepon. Aja. Terima kasih kepada Ibu Fatma yang sudah menyampaikan terkait metode pembelajaran dan manajemen kelas yang sudah dilakukan di kelas 2. Tadi kan lagi sanksi-sanksinya guys. Di kelas 2 itu kalau ada yang mengandung sampah ada sanksinya bayar dari. Jadi itu jadi uang kas nantinya. Kalau ada. Di tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah diskusi bersama warga sekolah untuk membaca, memahami, identifikasi, dan refleksi rapor pendidikan sekolah. Untuk itu kita juga perlu membuat kesepakatan pertemuan kita terlebih dahulu. Ya, pertemuan kira-kira apakah ada masukan dari Bapak Ibu untuk kesepakatan kita pada pertemuan kali ini? Jam berapa kita berakhir ini pertemuan ini? Supaya waktu kita ada batasan. Kira-kira jam 12.30 selesai? Nih. Kira-kira jam 12.30 pertemuan kita selesai. Setiap peserta rapat pada hari ini itu bisa mengungkapkan pendapatnya, aktif dalam menyampaikan pendapat. Bisa Bapak Ibu? Iya. Kalau dua-duanya bisa kecuali gimana Pak? Jam berapa mengapa orang Iya. Terima kasih Mama Rafa yang sudah bersedia hadir di sini karena Pian adalah orang terdekat kami ini. Jadi pada hari ini kita di sini akan menyampaikan supaya semua kita ini tahu dan bisa memahami siklus peningkatan layanan untuk strategi mewujudkan sekolah yang berkualitas, sekolah yang kita cita-citakan. Untuk itu kita perlu memahami sumber data untuk memahami kondisi sekolah. Nah, sumber data ini salah satunya adalah rapor pendidikan. Selain rapor pendidikan, kita juga bisa mendapatkan sumber data dari observasi sekolah, dari wawancara, dari data-data murid-murid kita, data GPK dan sebagainya. Kalau kita lihat di rapor pendidikan kita, kalau kita identifikasi di bagian
bagian inspirasi cara membenahi kualitas pembelajaran. Nah, yang pertama itu tolong dibacakan Ibu Ida. Inspirasi 1. Kalau tidak kelihatan tolong dibacakan Ibu Ica. Inspirasi 1. Cara membenahi satuan pendidikan kita. Inspirasi 1. Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Di sini kita diminta untuk kepala sekolah dan pendidik itu mempelajari metode pembelajaran interaktif. Beberapa waktu yang lalu kita mengadakan in-house training atau pelatihan kepada kepala sekolah, guru-guru, dan murid SDN Birayang Surapati itu terkait dengan metode pembelajaran dengan mendatangkan narasumber dari luar. Masih ingat Bapak Ibu? Nah, kemarin kita membahas tentang refleksi pembelajaran. Kemudian inspirasi 2 tolong dibacakan Ibu Ca. Inspirasi 2. Pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, implementasi pembelajaran interaktif. Ya. Jadi pembelajaran interaktif di kelas itu dengan metode pembelajaran berdiferensiasi yang mana kemarin sudah saya sampaikan di komunitas belajar dengan memahami dan mengimplementasikan pembelajaran itu sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Kemarin kita sudah beberapa kali membahas masalah pembelajaran berdiferensiasi dan membuat modul ajar di komunitas belajar. Inspirasi ketiga bisa dibacakan lagi, silakan. Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan metode pembelajaran melalui program kebijakan dan penganggaran. Nah, untuk metode pembelajaran, kebijakan kepala satuan pendidikan itu harus menganggarkan melalui dana BOS dan melaksanakan program agar guru-guru dan peserta didik itu bisa melaksanakan pembelajaran interaktif agar menghasilkan praktik inovatif di dalam pembelajaran di kelas. Itu adalah hal pertama dan hal yang harus segera kita benahi di sekolah kita sesuai dengan data dari rapor pendidikan sekolah. Tujuan daripada kita membaca dan memahami rapor pendidikan sekolah ini, Bapak Ibu, adalah agar kita bisa mengimplementasikan atau melakukan fokus perbaikan, melaksanakan fokus perbaikan atau prioritas pertama, mana yang prioritas, mana yang prioritas kedua, mana yang prioritas ketiga, untuk memaksimalkan layanan melalui pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya sekolah dan anggaran BOS, bantuan operasional sekolah. Jadi anggaran BOS atau bantuan operasional sekolah itu kita arahkan untuk memperbaiki apa yang masih kurang yang ada pada rapor pendidikan sebagai sumber data kita. Jadi yang pertama tadi adalah masalah program atau kebijakan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk GTK agar bisa melaksanakan pembelajaran interaktif, pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih maksimal dan juga melengkapi peralatan bahan-bahan untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih berkualitas. Adakah dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan terkait
Dengan membaca rapor pendidikan, dengan memahami, mengidentifikasi, melakukan refleksi pada rapor pendidikan, kita bisa melaksanakan atau merencanakan untuk masa depan sekolah kita. Apa yang harus kita perbaiki segera? Apa tantangan yang akan kita hadapi? Kita akan bisa melakukan perkiraan bagaimana masa depan, apa yang akan kita lakukan untuk merencanakan perbaikan sekolah kita, apa tantangannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu